Nah, sekarang persiapan memulai bisnis. Nah, ini kan paling yang kalian yang tunggu-tunggu lah ya. Gimana sih Bang nih? Dari tadi saya nungguin, dari tadi Abang jelasin konsep mulu. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan untuk mempersiapkan mulai bisnis? Yang pertama kita membangun konsep bisnis ya. Karena biar bagaimanapun di konsep bisnis ini ada dua. Next. Yang pertama ya, kita harus melihat dulu yang namanya kebutuhan pasar. Kalau kita mau startup, kadang-kadang kan kita bingung ya, mau usaha apa nih ya? Nah itu kan nih pertanyaan kita pasti gitu kan, kita mau usaha apa? Kita lihat kebutuhan pasar, kira-kira atau riset pasar lah. Di pasar itu entah di pasar online atau di pasar offline atau nanti kita tergantung usaha yang pengen kita, itu kita lihat yang lagi tune in apa sih, yang lagi orang cari gitu ya, yang orang lagi butuh, yang orang banyak butuh apaan nih. Nah itu kita lihat kebutuhan pasar. Yang kedua, dari konsep bisnis ini kita juga harus melihat yang namanya faktor kelangkaan. Faktor kelangkaan ini apa? Jangan sampai nih kita buka usaha, apalagi kita levelnya startup baru mau memulai. Kita kan bisa ngelihat orang-orang yang udah banyak memulai bisnis itu, ibaratnya kelas kakapnya banyak nggak? Gitu. Yang kedua tentang faktor kelangkaan yang harus kita lihat kalau kita mau memulai sebuah startup. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan. Next. Nah, yang kedua tentukan target konsumen kita. Kita harus juga tahu target konsumen kita kira-kira orang tua kah, anak muda kah, anak-anak kah, ya kan? Atau usia berapa nih kira-kira yang bakal nyari barang yang kita dagangkan atau jasa yang kita pasarkan gitu. Kira-kira konsumen kita siapa? Kita harus tahu. Next. Coba kita percepat ya. Nah, udah lewat waktunya. Yang ketiga, perhatikan kepuasan konsumen atau quality control. Ini bagian paling penting ya dalam memulai sebuah bisnis itu. Kita harus nantinya memperhatikan kualitas barang kita ataupun memperhatikan misalkan kita membuka entah warung atau kedai makanan, minuman, itu harus memperhatikan juga kepuasan nanti ketika orang datang itu. Ya, ketika orang datang itu bagaimana pelayanan kita harus baik gitu ya. Harus benar-benar memberikan sebuah yang ibaratnya bukan kayak penjual dan pembeli, tapi seperti kayak temen lah kayak gitu. Saya sering diajarin ya sama orang tua saya ketika di rumah waktu itu, ketika orang tua saya kan buka warung ya. Saya sering diajarin nanti kalau kamu buka bisnis ya, kalau kamu buka bisnis, nih perhatikan nih yang paling penting, bagaimana cara kita bisa mengikat hati konsumen kita kayak gitu ya, biar dia mau beli lagi ke kita kayak gitu. Kalau dia sama anak-anak, dulu orang tua saya nih, bapak saya, kalau dia sama anak-anak dulu, warung dia ya baru-baru buka nih, startup juga, baru-baru buka warung. Kalau ada anak kecil yang beli, dikasih permen sama dia. Nah, kecil kan suka ya permen ya, dulu ya, zaman-zaman dulu. Sekarang mungkin juga suka kali ya anak kecil. Dikasih permen. Tujuannya apa? Biar nanti anak itu kalau disuruh larinya ke warung kita, di warung situ dapat permen tuh. Bener gak? Bener ya? Kayak gitu. Padahal di saat itu orang tua saya itu di dekat situ ada warung yang udah besar banget, udah besar lah, warung itu udah besar gitu ya, yang nggak dekat-dekat amat lah, ada jarak gitu, yang harusnya kan secara logika orang pasti akan baliknya ke situ ya gitu, tapi ternyata gitu kalau ke anak kecil. Kalau ke orang yang sepantaran atau orang yang lebih dewasa, nah ini kita seperti ajak ngobrol kayak teman aja gitu ya, kayak kita udah kenal lama lah, jangan sampai cuman orang datang ya, cuman beli terus pulang gitu, ibaratnya dalam artian udah kayak gitu, nggak ada rasa terikat batinnya gitulah ibaratnya kayak gitu. Nah itu diajak ngobrol, ibaratnya di ini dan sebagainya, kayak kita udah kenal lama lah kayak gitu, kayak teman sendiri aja kayak gitu. Nah itu penting banget kepuasan konsumen kita perhatikan. Mau sebanyak apapun warung nantinya di sekeliling kita, kalau orang udah terikat hatinya, ya pasti balik lagi belinya ke kita kayak gitu. Itu quality control. Ataupun kalau kita pasar online ya, kita ada produk yang kita jual, lihat kualitas packing kita, kualitas produk kita harus bagus, jangan sampai orang konsumen kecewa, karena udah sekali aja kecewa udah males orang beli di kita. Tapi kalau kita ngasihnya bagus, good, quality-nya good, mantep, insya Allah orang akan repeat ordernya tinggi. Next. Nah, yang keempat, perhitungan keuangan ini juga paling penting, jangan sampai digabungin ya antara kebutuhan sehari-hari sama keuangan
profit kita, dagangan kita, omzet kita, jangan digabungin kayak gitu. Nanti di akhir kalau udah kita hitung, udah omzet kita udah segini sebagainya, mau kita pisahin, misalkan kita atur keuangan kita mana yang untuk kebutuhan sehari-hari, mana yang untuk balik lagi untuk diputar modal lagi, itu baru. Jangan dicampur-campur. Kadang-kadang orang baru buka usaha, misalkan entah pulsa ya misalkan atau entah apa, digabung gitu ya, antar kebutuhan berarti ambil dulu nih dari uang pulsa gitu. Lama-lama dia bingung, lah kok ini pulsanya udah habis, misal modalnya kok nggak ada gitu ya. Nah, ini jangan sampai kayak gitu. Kita juga harus lihat ya, kita perhitungkan modal kita ataupun ini cash flow-nya ya harus positif lah ya, harus dananya itu jangan sampai negatif atau bahkan negatif gitu ya, jangan sampai demikian kayak gitu. Itu ya terkait perhitungan keuangan. So, next. Nah, yang selanjutnya yang kelima, keunikan produk. Nah, ini kalau nantinya ada beberapa orang yang sudah menjual barang yang serupa dengan kita, misalkan, atau jasa yang kita tawarkan sama dengan orang lain, bukan sebuah inovasi yang baru, gitu ya, harus ada keunikan produk kita, gitu ya, dibanding yang lain, kayak gitu ya. Keunikan produk itu bisa dengan cara mungkin harga kita lebih murah, ya, kualitasnya premium, kualitasnya sangat-sangat bagus, gitu ya, tadi tentang quality control tadi, operasional kita cepat gitu ya, kita pengirimannya nggak nunggu lama, ada yang mesen langsung kirim misalkan gitu ya. Nah itu juga sebagai bentuk keunikan gitu ya, dan efisien ya, yang terpenting lah baca, jangan sampai kita mudah ditiru oleh orang lain, ada spesifikasinya lah, ada keunikan sendiri kayak gitu ya. Next. Nah, yang keenam nih, yang paling penting juga yaitu berkah. Artinya apa? Kita memulai sebuah bisnis itu, pastikan diri kita jangan sampai semakin lalai terhadap ibadah-ibadah kita, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru carilah ataupun jadikan bisnis kita itu justru lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memberikan dampak yang positif terhadap infak yang kita keluarkan dan sebagainya, itu berkah. Kalau kita nanti udah jalanin bisnis, ternyata justru malah ibadah kita makin kendor, infak kita makin turun, itu udah pasti nggak ada keberkahan dalam bisnis kita. Itu juga penting diperhatikan kalau kita mau jadi pengusaha muslim yang sukses. Next. Nah sekarang should be start. Ya kita harus memulai nih, jadi pengusaha. Kita udah sadar bahwa pengusaha itu sangat penting, jadi pengusaha itu sangat-sangat banyak keuntungannya, banyak manfaat yang bisa diberikan. Bahkan salah satu keuntungan yang bisa kita tawarkan kepada negara adalah kita bisa menjadi penyumbang angka persentase untuk menjadi negara maju ya. Di pertemuan waktu di LDK juga sudah saya sampaikan, kalau kita mau jadi negara maju, pengusaha di suatu negaranya itu harus kurang lebih 14%, di Indonesia baru 3,1%. Nah kalau kita jadi pengusaha terjun juga, kita juga nanti lama-lama punya nomor berwirausaha, nomor induk berwirausaha ya. Itu saya alhamdulillah udah bikin juga tuh, bimbel saya udah terdaftar di kementerian. Jadi nggak ada yang bisa jeplak ya nama tersebut atau ini. Itu penting juga nanti, tapi itu tahapan selanjutnya. Yang penting kita sadar dulu, habis itu pasti muncul kemauan. Kalau udah muncul kemauan, pasti nanti usaha yang kita lakukan maksimal kayak gitu ya. Tapi kalau kita belum sadar, kemauan kita masih sedikit, ya pasti nanti usaha kita berwirausaha juga nggak maksimal. Kita udah sadar, kita udah mau, usaha kita pasti akan maksimal, insya Allah kita akan jadi siap, mindset kita tadi udah terbentuk, bahwa pengusaha muslim itu seperti ini, udah siap, baru kita should be start, udah lakukan aksi, untuk nggak usah mikir-mikir lagi, udah jadi pengusaha gitu ya kan. Ya, itu insya Allah, kalau selama tadi tahapan-tahapan yang tadi udah saya jelaskan itu kalian jalankan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sukses nantinya ke depannya. Kalaupun nanti kita belum Allah takdirkan jadi pengusaha yang sukses, setidaknya dengan tadi yang keenam itu tentang berkah tadi, setidaknya bukankah dengan kita memperbanyak istighfar gitu ya, pasti kan kita jadi banyak istighfar, jadi banyak introspeksi diri, jadi banyak ibadah kita makin banyak, doa kita makin banyak, insya Allah ya, bukankah dengan kita beristighfar dosa-dosa akan tergugurkan ya. Bukankah dengan doa, insya Allah nanti itu akan diakumulasikan rezeki kita dan sebagainya. Kayak gitu, kita jadi lebih banyak lagi meminta pertolongan kepada Allah. Karena biar bagaimanapun sejatinya Allah yang lebih tahu tentang kapan kita harus sukses, kapan kita masih ditunda dulu ya. Ditunda dulu. Karena boleh jadi kalau kita langsung sukses, malah justru itu kita nggak kuat dan
malah jadi istidrot kan berat gitu ya. Tapi kapan kita siap, Allah yang paling tahu. Jadi nggak usah berkecil hati ketika berusaha ternyata ya bang gagal bang, nggak usah. Tapi terus berjuang, insya Allah Allah akan memberikan jalannya kepada orang-orang yang mau terus berusaha dan terus mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Hakum mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe, like, and share video dari kami. Semoga bermanfaat.